Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anakku sekalian dengan pelajaran administrasi umum. Hari ini kita akan membahas hubungan antara administrasi dan manajemen. Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita mulai saja. Kita mengingat pelajaran sebelumnya. Bapak sampaikan gambar ini sebuah sekolah. Sudah kita ketahui bahwa di sekolah ini terdapat yang namanya administrasi. Kenapa? Karena di sekolah ini ada kerjasama dua orang manusia atau lebih dalam rangka mencapai tujuan. Proses kerjasama ya dalam rangka mencapai tujuan. Di sini juga ada yang namanya administrasi karena di sini ada proses kerjasama untuk mencapai tujuan. Tentu saja ini lembaga bisnis ya untuk mencari keuntungan. Dalam gedung ini karena ada administrasi pastinya ada ke-8 unsur-unsurnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Telianggi. Mungkin kalian masih ingat ya. Apa unsur-unsurnya? Nah, ini kita bahas ya, bahwa di gedung ini ada administrasi, ada kerjasama, proses kerjasama untuk mencapai tujuan dengan adanya unsur. Untuk mencapai tujuan itu ada unsur pengorganisasian. Ini salah satu dari ke-8 unsur tersebut ya. Bahwa untuk mencapai tujuan itu harus ada organisasinya, harus ada tempatnya. Nah, ini tempatnya adalah PT Esternex ya, ini tempat harus ada. Bahkan dalam pengorganisasi selain tempat bekerjanya sebagai wadah, tempat kerjasamanya juga harus ada strukturnya. Nah, karena dengan adanya struktur maka dapat diketahui posisi-posisi atau job-job dari mereka. Kan sudah belajar juga tentang job deskripsi sudah ya, kemudian jabatan udah belajar juga. Nah, inilah struktur organisasi yang terkait dengan pengorganisasian. Ada wadahnya yaitu tempat PTS Terntek, dan mereka ada struktur organisasinya di mana mereka saling bekerja sama antara top manager dengan para manajer. Arti manajer itu pekerjaannya memanage. Memanage, mengatur, jadi mereka lah sebagai ujung tombak dalam rangka tercapainya tujuan yang dimaksud dengan administrasi tersebut. Maka administrasi unsur yang lainnya adalah manajemen. Apa itu manajemen? Kerjaannya para manajer ketika mereka memanage, mengatur bagaimana tercapainya tujuan yang diharapkan tersebut. Jadi ini adalah hubungannya erat sekali antara administrasi dengan manajemen. Bahkan dari ke-8 unsur ini maka kelihatan ya, 3 hal ini Bapak kasih warna kuning ya, karena kita akan membahas hubungan antara administrasi dengan manajemen di samping unsur-unsur lainnya yang sudah dipelajari agar administrasi tercapai, tujuan tercapai, maka harus terpenuhi ya ke-8 unsur ini ya. Tapi kita akan membahas antara administrasi dan manajemen, bagaimana hubungannya antara administrasi dan manajemen. Baik, untuk lebih jelasnya ya, di sini kita lihat ya bagaimana posisi hubungan antara administrasi dan manajemen dalam pencapaian tujuan ya. Kita awali dengan lingkaran besar ya. Lingkaran besar ini anggaplah
sebagai landasan pencapaian tujuan, yaitu administrasi ya. Administrasi. Kemudian di dalam administrasi terdapatlah organisasi, karena untuk mencapai tujuan harus ada tempat atau wadah, tadi sudah saya sampaikan ya, haruslah ada organisasi. Nah, kemudian siapa yang menjadi ujung tombak agar tujuan tersebut bisa dicapai? Nah, maka itulah yang dimaksud dengan para manajer ya. Para manajer yaitu memanage, kerjanya memanage ya, mengatur, memimpin bagaimana agar semua berjalan dengan lancar ya. Para pegawai di bawahnya juga bisa kerjasama, semangat, maka perlu di manage dengan baik ya. Kemudian administrasi berjalan kalau ada tempat kerjanya, ada organisasinya. Dan administrasi bisa dicapai, siapa yang mencapainya? Maka ada di tangan para manajer. Bagaimana para manajer dalam memanage organisasi tersebut ya, sehingga tujuan tercapai. Seorang manajer atau para manajer akan berhasil kalau dia mampu menerapkan kepemimpinan yang baik. Jadi inti daripada manajer dalam memanage intinya bagaimana mampu memimpin ya. Kemudian di sini ada pengambilan keputusan. Nah, seorang pemimpin yang sangat menentukan adalah tatkala dia mengambil sebuah keputusan. Dalam hal ini tentu saja keputusan-keputusan diharapkan apakah dalam memberikan tugas, peraturan dan lain sebagainya, sehingga keputusan-keputusan selalu muncul diambil dengan baik oleh seorang pemimpin. Artinya kepemimpinan sangat ditentukan pada saat dia mengambil sebuah keputusan. Namun demikian, pengambilan keputusan jangan sampai menciptakan hubungan yang kurang baik. Justru pengambilan keputusan itu haruslah mengeratkan atau menciptakan hubungan yang semakin erat antara semua personil yang ada di dalam organisasi tersebut ya. Jadi intinya seorang pemimpin bagaimana harus mampu, seorang organisator, seorang administrator, seorang organisator, seorang manajer sangat utama ya, menciptakan hubungan ini yang terdalam, artinya hubungan atau human relation. Dari gambar ini bisa dilihat ya bahwa administrasi itu terdiri dari organisasi dan manajemen. Nah, kemudian inti daripada administrasi mencapai tujuan itu adalah yang melakukan tindakan-tindakannya gitu, yaitu para manajer. Jadi inti daripada administrasi adalah manajemen, dan inti daripada manajemen adalah kepemimpinan. Sejauh mana keberhasilan para manajer dalam memanage, artinya sejauh mana dia mampu menciptakan kepemimpinan yang baik. Dan kepemimpinan yang baik ya, sangat ditentukan ketika dia menentukan keputusan-keputusan. Apakah keputusan-keputusan dalam melakukan sesuatu, apakah keputusan-keputusan dalam memberikan peraturan-peraturan,
dan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan sehari-hari dalam perjalanan organisasi itu sendiri. Nah, jangan sampai pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakannya, jadi kebijakan-kebijakan daripada para pemimpin itu menciptakan hubungan human relation atau hubungan di antara para personil, terutama ke bawahannya tentunya, kan masing-masing manajer kan punya bawahan. Di antara mereka bagaimana justru harus tercipta hubungan yang lebih erat lagi sehingga kegiatan berjalan dengan lancar dan organisasi tujuannya bisa dicapai dengan baik. Nah, itulah di sini dikatakan inti daripada manajemen yaitu kepemimpinan, karena kepemimpinan adalah motor semua agar bergerak ya dengan di mana itu. Inti kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan, dan inti pengambilan keputusan adalah human relation. Demikian ya, ini sekilas penjelasan hubungan antara administrasi dan manajemen, karena ada kalanya administrasi itu dalam pengertiannya tertukar atau dengan manajemen gitu ya. Memang seperti pernah dibahas juga ya, ada unsur-unsur fungsi administrasi pernah disampaikan juga oleh Bapak, yaitu fungsi planning, organizing, leading, dan controlling. Dan fungsi manajemen juga sama, planning, organizing, leading, dan controlling. Kemudian sasarannya juga mencapai tujuan, kemudian manajemen juga. Tetapi administrasi itu adalah ruang-ruang besarnya ya untuk kerjasama, kemudian bagaimana tindak lanjutnya, pengejawantahannya atau penerjemahannya, maka dilakukan oleh para manajer untuk mencapai tujuan tersebut ya. Demikian untuk pembahasan ini, mudah-mudahan kalian bisa lebih paham posisi antara administrasi dan manajemen serta hubungannya dengan unsur-unsur lainnya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.